Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabar Raffi Abdillah dari kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan daftar nama-nama alat dan kegunaannya di laboratorium. Nama alat yang pertama adalah tabung reaksi. Kegunaannya adalah sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dan untuk melakukan reaksi kimia. Yang kedua, Erlenmeyer. Fungsinya, Erlenmeyer digunakan dalam proses filtrasi untuk menampung larutan yang akan ditiltrasi dan menampung filtrat hasil penyaringan. Nama alat yang ketiga adalah gelas kimia. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi dan sebagai wadah menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya. Alat yang keempat ada pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes adalah membantu memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Alat yang kelima, pipet volume atau pipet gondok, untuk memindahkan larutan dengan satu ukuran volume. Alat yang keenam adalah pipet ukur. Fungsinya untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume. Alat yang ketujuh adalah bu ukur. Fungsinya untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Alat yang kedelapan ada gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume 10 hingga 2000 ml. Dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda baik padat maupun cair maupun benda padat pada berbagai ukuran volume. Alat yang kesembilan ada gelas arloji. Fungsinya adalah untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang terutama untuk bahan padat dan dapat pula digunakan sebagai penutup wadah pada saat penguapan. Alat yang ke-10 ada buret. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. Lalu alat yang ke-11 ada desikator. Fungsinya untuk mendinginkan bahan atau wadah sebelum dilakukan penimbangan serta untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering. Alat yang ke-12 adalah botol pereaksi. Fungsinya untuk menyimpan larutan bahan kimia. Alat yang ke-13 adalah corong pisah. Fungsinya untuk memisahkan cairan dari cairan lain berdasarkan berat jenisnya. Alat yang ke-14 ada oven. Fungsinya untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Alat yang ke-15 ada termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu suatu larutan kimia. Yang ke-16 adalah cawan Petri, berfungsi sebagai menimbang dan menyimpan bahan kimia. Alat yang ke-17 ada spatula. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Alat yang ke-18 batang pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk cairan dalam gas kimia. Alat ke-19 ada kawat kasa sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Alat yang ke-20 ada kaki 3. Fungsinya untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan. Dan alat yang terakhir yaitu alat yang ke-21 namanya adalah pembakar spiritus. Fungsinya untuk memanaskan bahan kimia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.